Hai Andika, guys di sini di 2021 ini dunia perlaptopan Indonesia lagi bahaya. Semua harganya naik dan dompet konsumen dianiaya. Sampai akhirnya Realme mengeluarkan secercah harapan dan cahaya dengan mengeluarkan laptop Intel Evo termurah di kelasnya. Dan perkenalkan ini adalah Realme Book. Yap, Realme, produsen yang biasanya ngeluarin HP sekarang ngeluarin laptop di saat yang tepat. Walaupun memang keluarnya terakhir setelah dua produsen HP lainnya ngeluarin laptop juga, tapi Realme ini istilahnya pahlawan datang terakhir lah, gimana enggak? Karena dia mengeluarkan laptop termurah yang seharusnya Intel Evo. Laptop termurah yang pernah saya bahas itu harganya sekitar 12.999.000. Nah, si Realme Book ini dengan seharusnya Intel Evo mampu menghadirkan harga 10.999.000 untuk harga pre-order dan harga normalnya 11.399.000. Selisihnya dengan si pemegang rekor sekitar 2 juta. Tapi yang menarik untuk Realme ini spesifikasinya nggak ada yang dipangkas biar murah. Pertama, dia sudah memenuhi syarat sertifikasi dari Intel Evo. Untuk unit yang kita pegang ini, disclaimer dulu ya, ini adalah unit untuk region China, cuman saya sudah tanya ke pihak Realme, kalau yang beredar di Indonesia nanti versi retail itu bakalan sama. Gak ada perbedaan dengan versi yang kita bahas ini. Dan karena udah memenuhi syarat Intel Evo, jadi untuk prosesornya jelas dia udah pakai Intel generasi ke-11. Ada dua SKU sebenarnya dari Realme Book ini, jadi ada yang Intel Core i5 dan juga ada yang Intel Core i7. Yang kita bahas ini adalah yang Intel Core i5. Dengan kodenya itu 1115G7, 10 nanometer Superfin dengan 4 core 8 thread. Bus clocknya ada di 4,2 GHz, L3 keys-nya 8 MB dengan maksimum TDP 28 watt. Dan karena udah pakai yang Intel Core i5 dengan kode seri belakang prosesornya itu G7, jadi untuk graphic card-nya bukan pakai yang Intel UXD, udah pakai Intel Iris Xe Graphics yang merupakan IGP paling kenceng saat ini dengan speed 1,3 GHz dengan 80 execution unit. Lanjut untuk memori RAM, untuk yang SKU Core i5 ini RAM-nya 8GB LPDDR4 onboard, sayangnya nggak bisa di-upgrade. Tapi speed RAM-nya kenceng banget. Speed RAM-nya itu ada di 4267 MHz. Gila ya, laptop gaming aja cuma beberapa yang pakai speed RAM sekenceng ini. Jadi walaupun nggak bisa di-upgrade, menurut saya sih nggak masalah. Kalau mau yang langsung 16GB, kalian bisa pilih yang varian Intel Core i7. Terus untuk storage-nya juga nggak tanggung-tanggung. Storage-nya berkapasitas 512GB M.2 NVMe dari Samsung. Dan untuk speed-nya bukan 1800 Mbps, 2000 Mbps, atau bahkan SSD SATA 500 Mbps. Bukan, tapi dia speednya lebih dari 3100 Mbps. Ini adalah SSD mahal kalau misalkan kalian beli sendiri. Sayangnya slot M.2-nya cuma satu aja, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Bisanya SSD bawaan diganti, tapi sayang banget kalau digantikan SSD-nya ini SSD Samsung yang lumayan mahal. Lanjut untuk panel layar. Panel layar yang dipakai juga panel yang mahal. Dimanufaktur sama Cime dengan resolusinya itu 2K. 2160x1440 dengan panel IPS, aspek rasionya 3:2. Kayaknya emang lagi ngetren ya aspek rasio 3:2 di Ultrabook karena layarnya jadi lebih tinggi. Kalau digunakan untuk multitasking, dual apps akan kerasa lebih lega dan lebih nyaman. Cuman kalau digunakan untuk streaming YouTube yang aspek rasionya 16:9, ada semacam tambahan bar hitam di bagian atas dan bawah. Tapi kalau kalian cari video yang aspek rasionya 3:2, ya pas aja di Realme Book ini. Terus untuk brightness layar juga udah tinggi. Brightness yang memang biasanya ada di laptop-laptop mahal. Dengan peaknya itu ada di 400 nits, kalau tipikalnya ada di 330 nits. Nah ini kalau misalkan saya tembakan langsung ke lighting saya yang ada depan tuh ya, kalian masih bisa melihatnya tuh. Karena brightness-nya tinggi banget. Dan kabar gembiranya, dia juga sudah memiliki 100% sRGB. Buat kalian yang suka ngedit, warna yang dihasilkan akan terlihat sama seperti warna aslinya. Buat streaming film juga enak karena nggak ada area warna yang terlihat pudar. Frame layarnya juga udah tipis di ketiga sisinya. Bukan cuma dua di kiri dan kanan, tapi bagian atasnya juga udah tipis. Dan masih ada webcamnya. Karena ada beberapa laptop yang memang frame layarnya itu tipis, tapi webcamnya dihilangin. Padahal di masa pandemi seperti ini, webcam itu adalah hal yang penting banget. Dan karena ketiga framenya ini tipis, Realme Book memiliki screen to body ratio yang lega banget dengan 90% screen to body ratio.
Kalau secara desain, karena segmennya Ultrabook, laptop tipis dan ringan, jadi desainnya simple aja dengan ada dua varian warna, Real Blue dan Real Grey. Yang kita bahas ini warna Real Blue. Untuk bahan material yang dipakai adalah aluminium dengan campuran plastik untuk frame layarnya. Secara dimensi juga udah tipis banget dengan ketebalan hanya 1,49 cm dan bobot 1,38 kg. Buat kalian yang malas bawa laptop karena berat, jelas Realme Book ini bisa menjadi pilihan yang ideal. Terus di bagian belakangnya ini di-engrave dengan logo Realme yang finishingnya seperti cermin dan membuat desainnya terlihat lebih elegan. Sayangnya, karena dia terlalu tipis dan terlalu ringan, jadi Realme Book ini belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi di bagian mulutnya ada semacam pegangan biar kita bisa lebih mudah untuk membuka laptopnya. Terus untuk eselnya juga bisa dibuka sampai 180 degree lay yang memudahkan kita untuk presentasi. Di bagian dalam keyboard nggak ada stiker apapun, stikernya ada di bawah jadi nggak mengganggu desainnya. Untuk touchpad juga udah ciri khas Ultrabook banget, smooth, responsif dengan feel tactile dan dimensi yang cukup besar. Untuk keyboardnya juga udah nyaman dengan travel distance yang pas, feelnya juga tactile, travel distance-nya nyaman. Dan karena segmennya Ultrabook, keyboardnya juga ada backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Di bagian atas pojok kanan keyboard ada tombol power yang juga menjadi fingerprint. Untuk konektivitasnya juga udah yang paling baru dengan Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.2. Dan untuk portnya di bagian kanan ada USB Type-A dan audio jack combo. Di bagian kiri ada USB-C Thunderbolt 4. Karena salah satu syarat dari Intel Evo juga harus ada Intel Thunderbolt 4. Nah, dengan port USB-C Thunderbolt 4 ini, kalian bisa koneksikan Realme Book dengan layar yang resolusinya bisa sampai 8K atau dua layar 4K. Dan kalau misalkan kalian punya eksternal GPU, juga bisa kalian koneksikan dengan Realme Book ini. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa Iris Xe grafiknya ini performanya kurang, tinggal colokan aja ke eksternal GPU. Tapi resikonya karena memang laptop ini tipis banget ya, 1,39 cm, jadi portnya terbatas. Hanya 4 biji yang saya sebutkan tadi, USB-C 2, USB Type-A, audio jack combo. Cuman ini bisa kalian akalin, kalian bisa beli dongle tambahan atau USB hub yang mungkin harganya kalau yang murah-murahan paling 50.000 aja. Lanjut untuk baterai, kapasitasnya 54 Wh dengan adapter bawaannya 65 Watt. Untuk dayaan baterainya ketika saya coba video playback 1080p tapi resolusi layarnya tetap di 2K, nggak saya turunin, dengan settingan brightness 50% dia bisa bertahan sekitar 9 jam 50 menit. Kalau misalkan resolusinya diturunkan di 1080p, saya yakin baterainya bisa tambah awet. Dan ketika saya gunakan untuk browsing dengan settingan yang sama, tapi sekarang wifi-nya on, dia bisa bertahan sekitar 8 jam 50 menit. Terus untuk audionya, dia juga sudah imersif banget, stereo dan juga sudah dituning sama Harman Kardon dengan DTS XD. Jadi kalau misalkan kita taruh di meja seperti ini, suaranya itu seolah-olah stereo, muter gitu. Dan suaranya menurut saya ini salah satu laptop tipis dengan audio speaker yang paling kencang. Kira-kira seperti ini suaranya. Selain speaker yang stereo, mic-nya juga udah stereo. Jadi mic-nya ini ada dual dengan noise cancelling. Dan kira-kira seperti ini suaranya mikrofon dari Realme Book. Jadi kalian bisa dengarkan dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian gunakan untuk Zoom, WFH, dan kalian mungkin lupa bawa earphone, kira-kira suara mic yang dihasilkan dari Realme Book ini seperti ini. Terus untuk sistem coolingnya juga menarik banget. Biasanya laptop tipis ringan, Ultrabook, itu coolingnya cuma single fan, single heat pipe. Nah, Realme Book ini dual fan, dual heat pipe dengan exhaust dibuang ke belakang, nggak di sela-sela layar. Dan Realme menamai sistem coolingnya ini dengan dual fan storm. Penyakitnya laptop tipis biasanya airflow-nya kurang optimal. Karena kan dia tipis banget ya. Jadi airflow yang ada di dalamnya itu nggak optimal. Tapi dengan dual fan seharusnya optimal. Langsung aja kita coba untuk temperaturnya. Ketika saya coba tes loop di Cinebench R15 10 kali, yang biasanya laptop tipis lain itu bisa tembus maksimum temperatur di 90 derajat Celcius. Realme Book paling tinggi cuma 84 derajat Celcius. Itu pun cuma awal-awal ketika narik aja. Setelah itu dia stabil lagi di 60-an derajat Celcius. Ketika main Genshin Impact di resolusi 2K ya, bukan Full HD, suhunya juga adem di bawah 65 derajat Celcius. Terus di Valorant agak naik, kalau di Valorant maksimumnya itu ada di 75 derajat Celcius, tapi paling nggak dia masih di bawah 80 derajat Celcius. Jadi ini adalah Ultrabook tipis yang paling dingin yang pernah saya review. Lanjut untuk performa lainnya, kita coba dulu performa Iris Xe grafiknya di tes 3D Mark.
Dengan driver time spy, Realme Book mendapatkan skor 1558 dan di Fire Track 4189. Lanjut ke tes editing di Adobe Premiere Pro, kita pakai template rendering benchmark dari Mas Anjas dan kita ekspor di YouTube 1080p dan Realme Book mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 30 detik. Terus render di Blender dengan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 8 detik dan GPU rendernya 9 menit 57 detik. Lanjut ke tes gaming. Di Valorant kita coba dengan settingan 2K ya, bawaan dari laptopnya dengan settingan grafik rata kanan. Dan hasilnya dia masih bisa tembus di atas 100 FPS. Gila ya, dengan cooling yang proper, RX grafiknya ini benar-benar kenceng banget. Lanjut ke Genshin Impact dengan resolusi 2K juga, nggak saya turunin sama sekali. Dan untuk settingan grafiknya kalian bisa langsung lihat di gambar ini. Dan hasilnya dia memang nggak bisa 60 FPS, tapi di resolusi 2K ini dia bisa playable di angka 30-an FPS. Buat kalian yang pengen main Genshin Impact dengan detail 2K, paling nggak masih playable lah. Tapi kalau pengennya lancar di 60 FPS, resolusinya bisa diturunkan ke Full HD. Terus dia juga punya fitur ekosistem yang sudah disiapkan sama Realme. Namanya adalah PC Connect, di mana aplikasi ini bisa menyambungkan Windows dengan Android-nya Realme. Pindah file jadi lebih cepat, ada clipboard sharing juga. Sayangnya sampai saat ini ketika video ini dibuat untuk PC Connect itu masih hanya ada di HP GT Master Edition. Tapi paling nggak Realme sudah menyiapkan untuk ekosistemnya. Karena kan sekarang banyak banget produk Realme ya, mulai dari Smart TV, terus juga ada Purifier dan lain-lain. Dan kalau misalkan itu semuanya nanti terintegrasi, terkoneksi dengan baik, jadi ekosistem Realme bisa tumbuh lebih baik. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Realbook kali ini. Kesimpulannya, kalau memang kalian punya uang 10 juta, budgetnya 10 juta untuk cari laptop ultrabook tipis dan ringan, menurut saya udahlah ya, beli aja ketimbang harganya naik. Karena menurut saya, prediksi saya, coba pegang kata-kata saya, harganya bakal naik lumayan. Karena di harga 10.999.000 ini dia sangat-sangat worth to buy. Dan dia menjadi laptop yang seharusnya Intel Evo termurah. Yap, saya bilang seharusnya Intel Evo termurah. Karena di bagian belakangnya ini dia tidak memiliki badge atau stiker Intel Evo. Tapi kalau kita lihat dari semua syarat Intel Evo, sebenarnya dia sudah ada ya. Termasuk syarat yang ini juga. Kalau misalkan dibuka sebelum 1 detik dia harus nyala. Itu sudah ada. Jadi seharusnya sih dia lolos sertifikasi Intel Evo, cuman mungkin stikernya aja yang lupa Realme ya. Terus di harga ini dia juga sudah include Windows 10 yang siap untuk di-upgrade ke Windows 11 secara gratis. Jadi nggak ada biaya tambahan lagi. Tapi untuk OS-nya belum, masih trial. Untuk garansinya 2 tahun atau 24 bulan dan bisa di semua official service centernya Realme. Jadi walaupun dia anak baru di dunia perlaptopan, tapi dia anak lama di dunia HP. Jadi kalian bisa masukkan juga di service center officialnya Realme. Kekurangannya kalau untuk yang Core i5 ini RAM 8GB-nya nggak bisa di-upgrade, tapi dia RAM-nya memang udah kenceng banget. Storage-nya juga nggak ada slot tambahan. Tapi wajar sih ya, karena memang biasanya laptop ultrabook yang super tipis, opsi upgrade-nya itu terbatas. Terus untuk portnya juga terbatas karena dimensinya yang tipis tadi. Di dalam paket pembeliannya juga nggak ada dongle tambahan, jadi harus beli sendiri. Udah sih, kekurangannya itu aja menurut saya. Tapi intinya ya, kalau misalkan segmennya ultrabook, harga laptop 10 jutaan menengah ke atas, saya berani bilang mending Realme Book. Mungkin bakalan banyak yang nggak terima, tapi itu tadi adalah pendapat pribadi saya. Buat kalian yang nggak terima, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, kita sharing pendapat. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.